A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari yang sejuk ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan dengan iman dan kesempatan untuk hadir di dalam jamaah subuh di sini sekaligus mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai segala yang kita perbuat dan selalu merahmati dan memberkatinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suatu kali para sahabat bertanya dan sangat mengharapkan Rasulullah menyampaikan apa ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT. Lalu turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Ya, konon juga seperti itu. Ketika para sahabat berkumpul, ada di antara mereka yang bercerita tentang kehidupannya di masa lalu yang begitu hebat, perkasa, pemberani, sehingga berani melakukan jihad, gitu ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Lalu beliau menyampaikan hal itu di hadapan forum dan meminta kepada Rasulullah kepastian apa sesungguhnya ibadah yang paling disukai Allah. Lalu turun ayat ini yang diantaranya yang dua pada surat As-Saff ayat surat ke-61 ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Gitu. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Kemurkaan yang paling besar di sisi Allah jika terhadap orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Gitu. Lalu ini ditafsirkan sebagai peringatan oleh Allah SWT kepada orang yang banyak menyatakan sesuatu tetapi tidak dilakukan. Atau tadi yang membual, dia dulu pemberani, dia berani menegakkan kebenaran dengan tangan, dengan lisan. Lalu ketika turun ayat ini, ternyata memang ada perintah untuk berjihad, melawan segala bentuk kemungkaran, perlawanan, kebohongan terhadap Allah, terhadap Islam. Maka ada sebagian orang-orang yang beriman ini yang ternyata tidak mau gitu, takut gitu. Jadi ketika datang perintah untuk berperang bana, ada orang yang tadi membual, mengecek bahwa beliau adalah orang yang pemberani, tahu-tahu takut, menghindar gitu. Maka ini peringatan dari Allah SWT. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan gitu? Itu beberapa riwayat mengapa ayat ini turun dan sekaligus peringatan kepada orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Ini juga peringatan bagi kami-kami yang banyak berbicara, para ustadz, para
guru, para dosen, para penasehat yang banyak membicarakan, menyampaikan nasihat-nasihat, tetapi ragu untuk melakukannya atau ragu untuk meyakinkan dirinya bahwa dia memang melakukan hal demikian. Jadi oleh karena itu Abu Bakar pernah berwasiat, hasibu antuhasabu katanya. Nasihati dirimu dulu, baru menasihati orang lain. Jadi hisab dulu dirimu, baru hisab orang lain. Ini juga peringatan kepada kita sesungguhnya ketika kita banyak berkumpul di lapau, di arisan, di mana-mana, kadangkala kita terjebak dengan pembicaraan-pembicaraan yang sesungguhnya mungkin pembicaraan terhadap seseorang atau keluarga atau siapapun yang sesungguhnya berbahaya untuk diri kita sendiri. Jadi oleh karena itu Abu Bakar tadi menyampaikan bahwa sebelum kita membicarakan tentang orang lain, maka hisab dulu diri kita. Begitu juga para ulama, para ustadz, para khatib di dalam awal khutbah kan selalu begitu. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kaum muslimin dan muslimat. Itu adalah sebuah kesadaran bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan hikmah, walaupun menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan lalu mencegah dari perbuatan mungkar, tetapi Islam mengajarkan demikian, bahwa nasihati dulu dirimu. Oleh karena itu wasiat para khatib biasanya adalah seperti itu. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah. Sebenar-benar takwa. Begitu kira-kira pesan dari ayat ini. Jadi ini pesan dan peringatan sekaligus kepada orang yang mengatakan sesuatu tetapi tidak melaksanakannya, tidak memperbuatnya. Oleh karena itu, kekhawatiran seringkali dihadapi oleh orang-orang yang ketakutan untuk menyampaikan sesuatu juga kadangkala. Sering orang ketika menghadapi sesuatu yang sesungguhnya kemungkaran, kekejian, tetapi karena takut karena salah misalnya, karena dia belum melakukan, bahwa kalau itu ditegur, dinasihati, jangan-jangan dirinya sendiri masih juga terlibat di situ. Sehingga ada ketakutan yang demikian juga. Tetapi ada juga ketakutan yang lain yang disebabkan oleh kekuasaan manusia, karena disuruh berperang atau disuruh mencegah kemungkaran, banyak tradisi, kebiasaan, mabukan dan lain-lain, lalu sesungguhnya kan itu disuruh. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kalanya nanti akan menjadi sebuah kewajiban. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa zalika ta'awul iman gitu. Apabila kalian melihat kemungkaran, cegah pertama-tama dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Kalau tidak mampu, cegah dengan lidah. Dan kalau tidak mampu juga, cegah dengan hati. Tetapi yang mencegah dengan hati itu adalah yang mendoakan sebagai misalnya anaknya, tetangganya, dan para pemuda misalnya melakukan banyak kemungkaran, tapi dia tidak mampu menasihati atau mencegah dengan tangannya, maka doakan, mudah-mudahan dia ditunjuki. Tetapi itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau hanya berdoa dalam hati itu ternyata adalah perbuatan yang selemah-lemahnya keimanan seseorang. Jadi ketakutan kepada kekuasaan manusia itu sesungguhnya tidak perlu dipupuk atau harus dihindar, dibuang sejauh-jauhnya.
Jadi oleh karena itu ada ketakutan-ketakutan demikian, kemudian ada ketakutan-ketakutan ketika dia terjebak di dalam sebuah persekongkolan kejahatan misalnya. Ada kejahatan korupsi tetapi dia tidak mampu mencegah karena takut nanti karena posisi bawahan atau ada kekuatan konspirasi yang besar nanti bisa memecat dia jadi sebuah di pekerjaannya, maka itu ketakutan-ketakutan yang sesungguhnya tidak beralasan. Jadi oleh karena itu kita perlu ingat bahwa mencegah kemungkaran adalah kewajiban yang pertama-tama diingatkan, diamanatkan adalah dengan tangannya, kemudian dengan lisan, dan kemudian dengan hati. Lalu ada guyon juga soal bagaimana seorang ustadz, kalau di kampung Ambo kan tuanku. Jadi ada guyon, ketika sekali waktu dia berceramah, si tuanku ini menyampaikan bahwa adu ayam adalah dosa besar. Oleh karena itu, tidak perlu memelihara ayam jantan, ayam jago di rumah katanya. Jadi itu ceramahnya di sebuah pengajian. Jadi dia larang orang adu ayam, kemudian tidak perlu kita pelihara ayam. Karena nanti kalau sekiranya kita pelihara ayam jago, ada juga orang yang menantang, akhirnya adu ayam. Lalu ceramahnya didengar di anaknya di rumah. Mendengar itu senang hati, lalu dipotong ayamnya. Pas si tuanku pulang, ma ayam tadi itu nala begulai gitu. Marah-marah dia. Tapi Buya tadi mengecean di musajid terangkan dia bahwa tidak perlu kita melihara ayam jantan. Apa jawabnya? Kaji ko untuk orang yang yuang gitu. Jadi ini sebuah anekdot sesungguhnya yang mungkin ada kaitan dengan ini. Jadi untuk meledek atau menyindir para orang-orang yang selalu menyampaikan sesuatu kebaikan-kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi itulah makna ayat yang sesungguhnya sangat memberikan peringatan keras kepada kita. Jadi oleh karena itu mari kita senantiasa menjaga diri. Pertama, di satu sisi kita wajib menyampaikan amar ma'ruf, mengajak orang-orang berbuat baik, kemudian mencegah kemungkaran. Tapi di sisi lain adalah menegur juga bahwa kalau kita melakukan sesuatu, lalu kita mengatakan sesuatu, tetapi kita tidak melakukannya, maka itu juga sebuah ketidakbaikannya, sesuatu yang tidak baik dan ini dimurkai oleh Allah SWT. Oleh karena itu dalam hal misalnya dalam forum-forum tertentu ketika kita terpancing oleh mengatakan sesuatu, maka orang tua Minang menyampaikan mangangu baru mengecek. Nah, itu peringatan luar biasa juga. Jadi ada kaitan antara syarak mengato ini dengan adat yang terungkap dalam petatah petitih Minangkabau. Mangango dulu mengecek gitu. Jadi untuk mengatakan sesuatu pikirkan dulu. Nah, itu pertama. Yang kedua, apa katanya? Nanyang salibuaka. Pikir palitu hati. Jadi mangango sebelum mengecek, pikir palitu hati. Artinya berpikir itu ternyata menerangi hati. Kalau kita kaitkan dengan kajian-kajian sebelumnya, bahwa Allah memberikan kita kecerdasan intelektual, lalu kecerdasan emosional, maka pikir itu pelita hati. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Itu luar biasa sesungguhnya yang sudah dirumuskan oleh nenek moyang kita. Dan hanyang seribu haka. Orang yang diam itu bukan berarti dia bodoh, dia tidak tahu, dia takut. Sesungguhnya diamnya itu mengandung pikiran-pikiran. Anyang itu seribu akal. Jadi kalau kita berhadapan dengan seseorang, ketika kita misalnya menantang, misalnya mengajak berkelahi atau berdebat, ternyata dia diam saja. Diam itu bukan berarti dia tidak tahu atau mengakui kesalahan atau apa-apa. Tetapi kata orang tua, diam itu, anyang itu seribu akal.
Jadi begitulah mungkin sebuah implementasi adat bahasa ini, syarak bahasa ini kitabullah, syarak mengatur adat memakai, syarak mengatakan seperti ini bahwa Allah memurkai orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakan. Lalu adat juga sudah mengatakan bahwa pikir pelito hati, mengangguk sebelum mengecek, dan haniang saribuaka. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi kami, bagi saya sebagai penyampai ini. Saya berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, mohon ampun kalau sekiranya penafsiran yang saya berikan ini misalnya keliru atau salah. Dan yang kedua adalah bahwa ini adalah amanah juga untuk diri saya terutama. Mudah-mudahan saya selalu mengatakan sesuatu yang kita kerjakan, atau kita mengatakan sesuatu akan berupaya untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.